Sampai-sampai kemudian ketika bapaknya sudah mengetahui anaknya sudah memotong celananya, memanjangkan jenggotnya, berpemahaman seperti pemahaman yang menurut mereka, menurut dia Wahabi, dia katakan, mulai sekarang kamu keluar dari sekolah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu tentang kisah taubatnya seorang bapak ya, gara-gara anak ini menjadi Wahabi. Jadi bapak ini memiliki anak yang mondok di pondok yang disebut pondok Salafi. Kemudian perilaku anak ini berubah menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan berbakti kepada orang tua. Ketika itu sang bapak ya melihat anaknya ini memakai celana di atas mata kaki. Kemudian bapaknya melihat dan menegurnya bahwa dikatakan pondok ini berarti pondok yang beraliran keras. Maka seorang bapak ini menyuruh anaknya untuk keluar dari pondok tersebut. Padahal ya teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, anak ini anak yang cerdas, anak yang soleh, dan anak ini menyayangi ustadz-ustadznya. Tapi apalah daya, dia hanyalah seorang anak yang wajib berbakti kepada orang tua. Dan akhirnya anak tersebut keluar dari pondok tersebut. Nah teman-teman semuanya, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut, yaitu video ini dikisahkan oleh Ustadz Fakhrur Razi Ansor. Nah oke, teman-teman semuanya, mari kita simak video tersebut. Kisah hijrah dari seorang yang sangat membenci orang-orang yang dikategorikan oleh mereka Wahabi. Orang-orang yang memakai celana di atas mata kaki, mereka katakan Wahabi. Orang-orang yang memanjangkan jenggotnya, mereka katakan Wahabi. Orang-orang yang berniqab, bercadar, mereka katakan itu istrinya Wahabi, adiknya Wahabi, anaknya Wahabi. Baik, kalau memang itu yang menurut Anda, baik, dengarkan kisah seorang ini yang kemudian dia sangat membenci orang-orang tersebut yang katanya ahlu sunnah. Dia katakan itu berlebihan, itu israf, itu arabisasi dan seterusnya. Bagaimana Allah menyentuh dia dengan hidayah, saudara? Allah jadikan anaknya penuntut ilmu. Dia masukkan ke pesantren. Anaknya bertemu dengan ustadz yang kemudian pemahamannya salaf. Bapaknya masih dengan pemahaman yang sama. Jadi ya teman-teman semuanya, anak tersebut itu dimasukkan ke pondok pesantren dan pemahamannya adalah pemahaman salaf. Si bapak ini tidak mengerti, jadi si bapak ini tidak mengetahui ya kalau pondok tersebut adalah pondok yang pemahamannya salaf. Nah, mari kita simak selanjutnya ya. Sampai-sampai kemudian ketika bapaknya sudah mengetahui anaknya sudah memotong celananya, memanjangkan jenggotnya, berpemahaman seperti pemahaman yang menurut mereka, menurut dia Wahabi, dia katakan, mulai sekarang kamu keluar dari sekolah ini. Anak tetap anak, sam'an wa ta'ah, dengar dan laksanakan. Keluar. Anda tahu, lalu kemudian dimasukkan anaknya ke sekolah umum. Anaknya masuk, sam'an wa ta'ah, bakti saja kepada orang tua. Dia masuk sekolah umum yang perempuan laki-laki bergabung dan seterusnya. Dia ikuti dan dia menjadi ranking nomor 1 di sekolah dia. Sehingga akhirnya kemudian dia diutus oleh sekolahnya untuk perlombaan olimpiade. Dia ikut perlombaan mewakili sekolah dengan stylenya yang lama. Satu saja yang dia tidak ubah, satu saja yang dia tidak ikuti orang tuanya. Apa? Pemahamannya. Stylenya, pemahamannya. Gurunya jadi respect. Sebahagian temannya mengikuti. Bahkan dia membuat kajian. Dia membuat kajian di SMA-nya. Masya Allah ya. Dia membuat kajian. Tidak segan-segan dia membuat kajian. Di beberapa kali percakapan dengan gurunya, dia tidak segan-segan memberi nasihat. Meskipun terkadang dia mendapatkan celaan, hinaan, cobaan dan seterusnya, itu biasa menurut dia. Dia katakan inilah tantangan saya, berbeda ketika saya di pesantren.
Dia lalui. Sampai dia masuk fakultas kedokteran terbaik di universitas terbaik di daerah dia, di Jawa Tengah. Lulus dia fakultas kedokteran, jalur undangan. Hafalannya 30 juz, saudara. Masya Allah. Anda mau tahu? Ya, memang gini ya teman-teman semuanya ya. Sukses seperti ini ya, SMA. Tapi sudah memiliki ilmu yang memadahi ya. Jadi anak ini memang benar-benar anak yang cerdas. Kemudian sampai-sampai masih mengikuti pemahaman salaf ya. Walaupun sudah masuk di sekolah umum. Dan ini semestinya cobaan yang berat ya, kalau udah masuk sekolah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ini berat semestinya. Tapi Masya Allah, anak ini dikuatkan imannya, menggenggam sunnah Nabi SAW. Bahkan dicerca, ya, ataupun mungkin dinyinyirin ya, bahasanya seperti itu. Dan membuat kajian di sekolah tersebut ya. Ini waktu masih SMA, bayangkan waktu seorang anak itu kalau di sekolah SMA itu waktu ya masa mungkin ya ada sebagian yang bandel-bandel gitu ya. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan ya. Orang yang seperti ini dia bertahan demi ayahnya. Bagaimana ayahnya tidak menangis ketika ayahnya mendapatkan anaknya lulus di fakultas kedokteran dan dengan style yang sama, lalu kemudian ayah mengatakan, coba ajarkan aku sedikit saja apa yang kau ketahui tentang pendeknya celanamu, panjangnya jenggot. Masya Allah. Belum menjelaskan, anak sudah menangis lalu mengatakan jangan-jangan ini adalah pintu hidayah Allah untuk ayah. Dia bukakan hadisnya dalam Sahih Bukhari, dia bukakan hadisnya tentang bagaimana celana yang di bawah mata kaki atau kain yang berada, dia bukakan hadisnya. Dengan santun dia mengajar, dengan khas Jawa Tengahnya dia mengajar. Orang Solo. Masya Allah, orang Solo. Dia cerita. Belum selesai satu hadis, ayahnya sudah menangis. Lalu kemudian ayahnya mengatakan, saya selama ini salah. Belum selesai satu hadis. Sahih Bukhari. Sebelum dia buka jelaskan tentang hadis Sahih Bukhari, dia cerita panjang bagaimana perjalanan Imam Bukhari mengumpulkan hadis dan bagaimana pengakuan ulama tentang kesahihan, kebenaran hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Lalu kemudian ayahnya menangis. Belum masuk tentang masalah jenggot, baru tentang masalah kain. Ayahnya sudah menangis lalu mengatakan kepada, ajarkan aku agama ini. Masya Allah ya. Jadi ayah tersebut itu merasa heran ya teman-teman ya. Karena anaknya ini masih mempertahankan ya, seperti masih memanjangkan jenggot ya, kemudian masih berpakaian celana di atas mata kaki. Kemudian akhlak anak tersebut itu baik terhadap orang tua, walaupun orang tuanya itu dahulu melarang untuk tempat pondok tersebut, disuruh keluar lagi ya. Nah, kadang-kadang ya teman-teman semuanya, hidayah itu tidak jauh-jauh yaitu dari anak tersebut. Karena kesabaran seorang anak, maka Allah memberi hidayah bapaknya, sehingga bapaknya ini tersentuh hatinya dan mengakui kesalahannya. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan kisah tersebut. Anak itu hanya mengatakan satu, ayah, agama ini adalah agama dalil. Sederhana saja ayah, ada dalilnya, kerjakan, tidak ada, tinggalkan. Semenjak itu, setiap kali ayahnya ingin melakukan sesuatu, dia menanyakan kepada anaknya, nak, saya mau begini, saya akan seperti ini, bolehkah, adakah dalilnya nak? Anaknya langsung mengatakan, buka. Di Imam Bukhari dikatakan seperti ini ayah, hadisnya seperti ini, ayat Al-Quran mengatakan seperti ini ayah. Maka kemudian setelah itu,
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, justru ayahnya adalah orang yang sangat hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Sumber hidayah itu kita tidak tahu. Terkadang Anda harus merelakan sesuatu yang Anda cintai untuk sesuatu yang lebih baik, karena Allah Maha mengatur. Anak yang tadinya sudah betah di pesantren masih ingin hidup di pesantren karena ayahnya yang tidak senang dengan dakwah tersebut mencabut dirinya. Dia kalau memberontak, apa gunanya? Akhirnya tidak berbakti kepada orang tua, betul. Dan tidak mendapatkan keridhaannya. Dia mengalah, dia tinggalkan pesantren, ustadz-ustadz yang dia cintai demi sebuah perubahan. Dan Anda tahu perjalanan dia tidak mudah. Dia harus masuk SMA 3 tahun di sana, berikhtilaf dengan wanita. Bagaimana sulitnya dia memahamkan orang-orang. Di saat yang lain celananya menjulur ke bawah, di saat yang lain tidak berjenggot. Anda bisa pahami bagaimana susahnya orang bertahan di keadaan seperti itu. Alumni pesantren masuk SMA umum, bayangkan bagaimana. Tidak terhitung berapa banyak cobaannya, berapa banyak caci makiannya. Bertahan sampai kemudian orang mengakui siapa yang baik, siapa yang buruk. Nah, oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan kisah tersebut. Ini adalah kisah nyata ya, teman-teman ya, bukan dongeng. Nah, jadi ini adalah pembelajaran yang sangat penting buat kita kaum muslimin yang belum mengenal sunnah. Jadi kita bisa pahami ya. Jadi kisah-kisah tersebut itu mengajarkan kita untuk memahami Islam yang benar. Jadi menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat itu memang sulit ya. Apalagi orang-orang mengatakan kaum cingkrang ya, kaum kebanjiran. Mereka ini semestinya tidak ngerti ya teman-teman ya. Jadi mereka itu cuma ikut-ikutan, nyinyir ya, mengolok-ngolok. Semestinya mereka tidak mengerti. Dan kita sebagai kaum muslimin yang mengamalkan ataupun menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat yang belum paham tentang sunnah Nabi, maka bersabarlah dan berilah kepahaman untuk mereka. Mendakwahkan kepada orang tua itu yaitu dengan kesabaran, kemudian dengan akhlak. Tunjukkanlah akhlak kita kepada orang tua, karena dengan akhlak itu, seperti yang ada di kisah tadi itu, orang tuanya bisa menerima hidayah, yaitu hidayah sunnah. Padahal orang tua tersebut ketika dulu sangat membenci dengan orang-orang yang berpakaian di atas mata kaki, dan sangat membenci orang-orang yang memegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti memelihara jenggot. Dengan akhlak tersebut, orang tuanya mendapatkan hidayah, yaitu hidayah sunnah. Dan apabila orang tua tersebut ingin mengerjakan sesuatu amalan, maka orang tua itu bertanya kepada anaknya, apakah ini ada dalilnya? Dan anak tersebut menjelaskan, ini ada dalilnya, kerjakan. Kalau tidak ada dalilnya, maka tinggalkan. Nah, jadi teman-teman semuanya, intinya kita itu sabar untuk menghadapi perilaku orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita itu belum mengerti. Jadi kita, teman-teman ya, yang sudah mengenal sunnah, tunjukkanlah akhlak yang baik. Jangan setelah kita mengenal sunnah, kita sudah berjenggot, tetapi kita berperilaku buruk terhadap orang tua, maka orang tua ini akan mengira kita ini mengikut aliran yang sesat. Jadi intinya yang paling baik adalah untuk mengenalkan sunnah Nabi SAW kepada orang tua adalah berperilaku yang baik dengan akhlak. Insya Allah orang tua kita akan menilai sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, oke. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.